billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia, satu saat satu ketika Imam Ghazali bersama dengan murid-muridnya, lalu saudara, Imam Ghazali pun melontarkan ada 6 pertanyaan saudara. Yang pertama, wahai para muridku, tahukah kalian apakah yang paling dekat di dunia ini? Dijawab oleh para muridnya, Tuan Guru, yang paling dekat di dunia ini adalah orang tua kita, ibu bapak kita. Kata Imam Ghazali, benar, orang tua ibu bapak kita itu dekat kepada kita, tapi yang paling dekat kepada kita di dunia ini adalah kematian. Sebab ibu bapak kita masih banyak lalainya kepada kita, masih sering berjarak meninggalkan kita. Tapi kematian, dia tidak berjarak dari kita, dia tidak pernah lalai dari kita. Dia siap kapan perintah mendatangi untuk merenggut nyawa seseorang. Yang kedua saudara, wahai muridku, tahukah kalian apakah yang paling jauh di dunia ini? Dijawab oleh para muridnya, wahai Tuan Guru, yang paling jauh di dunia ini adalah bulan atau bintang. Begitu sangat jauhnya. Dijawab oleh Tuan Guru, benar. Namun yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Tidak ada orang yang bisa kembali kepada masa lalunya, 1 bulan masa lalunya yang telah lalu. Tidak ada orang yang bisa kembali kepada masa lalunya 1 minggu yang telah lalu. Tidak ada orang yang bisa kembali kepada masa lalunya 1 hari, 1 jam, 1 detik, bahkan 1 menit yang masa lalu. Tidak ada yang bisa kembali. Maka masa lalu adalah yang paling jauh di dunia ini. Kemudian nomor 3, Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Dijawab oleh para murid-muridnya, Tuan Guru, yang paling besar di dunia ini ya gunung. Kata Imam Ghazali, benar, gunung itu besar. Tapi yang paling benar, yang paling besar itu adalah bukan gunung, tapi hawa nafsu. Sebab gunung, betapapun besarnya satu gunung saudara, besarnya akan tetap seperti itu. Tapi hawa nafsu kita sudah punya uang 1 juta, 2 juta, apa tidak mau? Mau. Kita sudah punya uang 2 miliar, 5 miliar, apa tidak mau? Oh, mau. Kita sudah punya uang 1 triliun, 5 triliun, apa tidak mau? Mau. Maka wahai murid-muridku, yang paling besar di dunia ini bukanlah gunung. Gunung itu memang besar, tapi yang paling besar adalah hawa nafsu yang tidak pernah puas. Kemudian nomor 4, wahai para murid-muridku,
Tahukah kalian, apakah yang paling berat di dunia ini? Dijawab oleh para muridnya Tuan Guru, yang paling berat di dunia ini adalah besi. Besi benar. Besi itu memang berat. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling berat bukanlah besi, tapi amanah. Ketika kita tidak mampu mengangkat besi, mengangkat beban, barangkali sanksinya cuma gaji kita tidak dibayar. Tapi amanah ketika kita tidak mampu melaksanakan, menanggung, mengangkatnya. Seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, bahkan seorang individu, setiap kita ini punya amanah. Mata, telinga, tangan, mulut, itu amanah. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, yang paling berat, besi memang berat, tapi yang paling berat itu adalah amanah. Kemudian yang nomor 5, wahai murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling ringan di dunia ini? Dijawab oleh murid-muridnya, yang paling ringan Tuan Guru adalah kapas. Betul, kata Imam Ghazali, kapas memang ringan. Tapi ketika kita tidak membawa kapas, tidak ada sanksinya. Namun, tahukah kalian, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Kapas yang tidak ada sanksinya ketika kita tidak membawanya kemana-mana, ketika kita meninggalkannya tidak ada sanksinya. Namun itu pun kita tidak bawa walaupun dia ringan. Salat, saudara, ketika kita meninggalkan salat, sanksinya luar biasa. Di akhirat nanti sanksinya luar biasa. Namun orang tetap meninggalkan salat, saudara, berarti kapas memang ringan, tapi sanksinya ketika kita tinggalkan tidak ada. Namun kita tidak bawa salat yang sanksinya begitu berat, begitu luar biasa, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun walaupun sanksinya besar, salat masih tetap ditinggalkan orang, maka salat adalah yang paling ringan di dunia ini, kata Imam Ghazali. Karena sanksinya begitu berat pun tidak dibawa orang, tidak dikerjakan orang, masih ditinggalkan orang. Yang terakhir, saudara, yang paling tajam, yang terakhir, wahai para murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling tajam di dunia ini? Dijawab oleh para muridnya, oh, yang paling tajam Tuan Guru, pedang atau pisau cukur atau belati. Betul, pedang itu tajam, tapi yang paling benar, ada yang lebih tajam dari pedang, adalah lisan. Sebab pedang itu akan memberikan darah, pedang itu akan menyakitkan. Begitu pedang itu menyentuh kulit kita, mengenai kita, darah kita akan keluar, akan terasa sakit oleh pedang.
pada saat pedang itu tajam ketika ia menyentuh kulit kita. Tapi kalau tidak menyentuh, maka tidak akan melukai kita, maka tidak akan sakit. Namun ada yang lebih tajam dari pedang, adalah lisan, lidah. Lisan, saudara, tanpa pun ia menyentuh kulit kita, tanpa pun ia menyentuh tubuh fisik badan kita, ketika lisan ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, maka sungguh sangat menyakitkan. Maka pedang memang tajam, tapi ia tajam ketika ia menyentuh kulit kita. Tapi lisan, tanpa disentuhnya pun tubuh kulit kita, maka sungguh sangat terasa sakit, saudara. Inilah 6 pertanyaan Imam Ghazali, pertanyaan hikmah kepada para murid-muridnya yang sebenarnya menjadi pelajaran kepada kita. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.